Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mencoba membahas tentang sifat dan karakter tubuh manusia, ya. Tubuh manusia itu punya karakter yang condong. Bisa condong ke panasnya, bisa condong ke dinginnya, bisa condong ke lembabnya, dan bisa condong ke keringnya. Maka kita akan mencoba mengenal tubuh manusia itu. Bagaimana kondisi tubuhnya saat itu, nanti kita sesuaikan dengan makanan yang tersedia saat itu, cuaca yang sedang berlangsung saat itu. Kemudian sifat panas itu selalu naik ke atas, sifat dingin selalu turun ke bawah. Sifat lembab sifatnya itu mengunci, melumasi dan menahan energi. Sifat kering sifatnya menyebar ke segala arah. Sifat panas itu selalu naik ke atas. Maka dia akan membawa darah, cairan, dan energi itu naik ke atas. Membuat pembuluh darah itu cepat rusak, ya. Membuat darah itu cepat kental. Membuat darah, energi, dan cairan itu juga cepat habis. Dan sifat panas ini selalu menimbulkan warna merah gelap dan merah menyala. Dan selalu menimbulkan orangnya itu emosian, tidak sabaran. Sifat dingin selalu turun ke bawah, membawa darah, energi, dan cairan itu turun ke bawah. Akan membuat pembuluh darah itu semakin mengkerut dan mengecil. Jadi bila otot, urat, dan jaringan tubuh itu mengecil, maka otomatis peredaran darah dan peredaran energi yang di situ tidak lancar. Maka ini yang menyebabkan tubuh itu menjadi berat. Sifat lembab itu sifatnya mengunci, mengisi, dan menahan energi. Jadi sifat lembab ini akan membuat otot, urat, jaringan tubuh itu cairan itu akan mengendap dan tertahan. Jadi bila otot, urat, jaringan tubuh itu cairannya mengendap dan tertahan, maka ini yang menyebabkan sumbatan. Begitu juga dengan sifat kering itu menyebar ke segala arah. Jadi sifat kering itu akan menyebarkan cairan dan darah yang terkumpul di sekitar situ, akan disebarkan ke seluruh tubuh. Sifat kering itu juga akan membuang semua kelembapan yang ada di tubuh. Sifat kering itu juga akan membebaskan semua energi yang tersumbat. Dan biasanya sifat kering ini akan menyebabkan orangnya itu mudah haus dan tidak peduli pada lingkungan sekitar. Berarti hari ini kita membahas tentang sifat panas, sifat dingin, sifat lembab, dan sifat kering. Nah, teman-teman semuanya, kadang kondisi ini bisa bersatu. Bisa bersatu itu artinya bisa panas dan lembab bersatu, bisa panas dan kering bersatu, bisa dingin dan kering juga bersatu, bisa juga lembab dan dingin juga bersatu. Contoh nih, ketika
panas dan lembab itu bersatu. Jadi seperti yang kita pahami tadi, ini ya, ketika panas dan lembab ini bersatu, maka sering dibahasakan ini lembab panas. Berarti tadi sifat panas itu akan selalu naik ke atas, membawa darah dan energi itu naik ke atas, membuat darah itu cepat mengental dan cepat rusak, membuat juga pembuluh darah itu cepat robek ya. Terus juga sifat panas ini akan mengkonsumsi darah dan cairan. Sifat panas ini juga selalu menimbulkan warna merah gelap dan merah menyala. Ketika ini bergabung panas ini dengan sifat lembab tadi, sifat lembab itu sifatnya mengunci, melumasi dan menahan energi. Jadi ketika pembuluh darah itu, ketika otot, pembuluh darah, jaringan tubuh, cairannya mengendap di dalam terlalu banyak, maka ini nanti yang menyebabkan cairan itu akan tertahan. Ketika cairan itu tertahan, maka ini nanti yang menyebabkan penyumbatan. Maka bisa dilihat ketika nanti lembab panas itu bersatu dengan lembab bersatu dengan panas, maka kasus ini yang akan terjadi. Begitu juga dengan lembab ini ya, panas, lembab, terus dingin kering. Dingin kering itu berarti ketika nanti sifat dingin itu terus menyatu dengan sifat kering. Sifat dingin tadi, sifat dingin itu selalu turun ke bawah, membawa darah dan energi itu turun ke bawah. Sehingga ini yang membuat pembuluh darah itu menyempit dan mengkerut. Jadi bila otot, urat, jaringan tubuh, pembuluh darah itu menyempit dan mengkerut, maka akan menyebabkan sirkulasi darah dan sirkulasi cairan itu tidak lancar. Ditambah lagi nanti sifat kering yang sifatnya itu menyebarkan ke segala arah. Menyebarkan ke segala arah ini akan membuat semua kelembapan yang ada di situ akan membuang semua kelembapan. Terus yang kedua itu akan membebaskan energi yang tersumbat, akan menyebarkan cairan dan darah yang terkumpul di situ.